Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli. Wa kafa billahi syahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayol ikhwah azza subhanahu wa ta'ala, materi yang kita kaji kesempatan sore hari ini adalah masih melanjutkan mengkaji kitab Sirah, karya tulis Syekh Safirman Al-Mubaghfari, pemenang karya tulis penulisan sejarah oleh Rabithah Alam Islami. Kenapa kita tidak mengkaji tema seputar Ramadan? Jawabnya, semuanya akan tersangkut, karena kita tidak akan bisa melaksanakan apapun dari Islam kecuali dengan melihat sirah, termasuk kapan diturunkannya Al-Quran, kapan dimulainya puasa, kapan adanya iktikaf. Semuanya tidak bisa lepas dari sirah, mengkaji sejarah penerapan Islam yang dikerjakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika orang tidak mengenal sirah, banyak kesimpulan yang ternyata kurang pas. Misal, tertulis di tulisan masyarakat adanya nuzul Quran, mereka mengadakan tanggal berapa? 17 Ramadan. Ini contoh nyata kesimpulan tidak berdasarkan sirah. 17 Ramadan itu adalah turunnya pertolongan Allah, bentuknya malaikat di dalam perang Badar. Wa ma anzalna ala abdina yaumal furqan yauma iltaqa al jama'an. Iman juga kepada apa yang kami turunkan di hari bertemunya dua pasukan, itulah hari pembeda. Itu perang Badar, yang Allah turunkan itu pertolongan, bukan Al-Quran. Adapun Al-Quran diturunkan itu di Ramadan pertama, yang Allah telah ceritakan dengan inna anzalnahu fi lailatil qadri. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran di malam Qadar. Tanggal berapa malam Qadar? Kan 10 terakhir kan? Bukan tanggal 17. Makanya kalau nggak sesuai dengan sirah, ya kesimpulannya salah. Itu pun tidak Al-Quran total, tetapi angsuran di Ramadan pertama, tahun pertama kenabian, dengan surah Iqra, 5 ayat pertama, manusia jadi nabi. Muhammad bin Abdullah menjadi nabi, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beberapa hari berikutnya jadi rasul dengan turunnya surah Al-Mudaththir, ya ayyuhal mudaththir. Kemudian diturunkannya kewajiban Ramadan kapan? Jawabnya, pertama kali diwajibkannya puasa itu puasa Muharram tanggal 10, puasa Asyura. Itu pertama kali datang di Madinah, Nabi kita menjumpai Yahudi poso, ditanya, poso apa iki?
Mereka menjawab, ini adalah hari dimenangkannya Musa atas Fir'aun, kami mempuasai hari itu. Kata Nabi SAW, kalian kaum muslimin lebih berhak kepada Nabi Musa daripada Yahudi, posoho. Kemudian langkah berikutnya ketika ada kesamaan lalu diberi pembeda, yaitu diiringi dengan tanggal 9. Kemudian tahun 2 Hijriah ketika sudah diwajibkan Ramadan, baru yang wajib itu Ramadan. Faman syahida minkumus syahra fal yasumhu, siapa menjumpai Ramadan maka wajib puasa. Itu 2 Hijriah. Sejak itu puasa Muharram tanggal 10 itu kelasnya turun menjadi sunnah. Itu kan sirroh kan. Kemudian kesimpulan yang lain ketika tidak berdasarkan sirroh, mereka ada yang menyimpulkan adanya iktikaf itu hanya nostalgia, hanya mengenang peristiwa pernah turunnya Lailatul Qadar, yaitu di Ramadan pertama. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadri, adanya fadilah malam Qadar itu hanya Ramadan pertama, selebihnya hanya sebatas kenangan. Sehingga tidak ada iktikaf lagi, yang ada itu hanya kenangan. Itu juga contoh kesimpulan atas nama agama tidak berdasarkan sirah. Padahal iktikafnya Nabi SAW itu ketika Ramadan, dan itu tahun kedua Hijriyah, bukan Ramadan pertama. Siapa yang mengatakan iktikaf Nabi di Ramadan pertama itu dugaan, nggak berdasarkan sirah sejarah, buktinya nggak ada. Dan itu bukan kenangan sebatas nostalgia, tetapi jadi ritual. Karena di tahun yang akhirnya Nabi SAW itu meninggal, iktikafnya itu double. Tahun-tahun sebelumnya hanya 10 hari, terakhir ketika tahun yang di situ Nabi SAW itu meninggal, itu iktikafnya ternyata malah 20 hari. Ini kan kontras kan. Demikian juga yang menceritakan tentang iktikaf itu adalah Bu Aisyah. Sementara di Ramadan pertama kenabian puasa belum lahir. Belum lahir. Karena itu dinikahi ketika Bu Aisyah umur 7 tahun, masih ada di Mekah. Berarti bisa dibilang Nabi kita berumur 13 diambil 7 berapa? 13 ya, tahun 5. Tahun 5 kenabian itu bisa dibilang Bu Aisyah itu baru lahir. Menikah umur 7 tahun, berarti Nabi kita jadi Nabi sudah 13 tahun. Lalu berkumpul di Madinah, Bu Aisyah waktu itu umur 9 tahun. Nah, ternyata yang menceritakan iktikafnya Nabi sampai kepala Nabi masuk ke kamar Bu Aisyah, itu kan Bu Aisyah kan, kemudian disisir rambutnya. Itu bukan di Ramadan pertama. Inilah pentingnya kita mempelajari sirah. Makanya menyimpulkan agama tidak mulai sirah, banyak kerancuan. Ini hubungan kenapa di Ramadan seringnya tema yang diangkat itu adalah seputar Ramadan. Tema yang kita angkat apa? Sirah. Nah, pentingnya sirah ya seperti itu. Ini penting. Kalau kita nggak ke sana, kemana kita akan mempelajari agama ini kalau tidak dari pempraktekan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini poin pertama yang butuh kita sampaikan, alasan kenapa di Ramadan yang kita kaji adalah sirah. Ternyata dengan begitu sudah cukup memberikan jawaban. Lalu berikutnya, bab-bab yang kita kaji pada kitab sirah. Insyaallah sore kali ini kita akan mengkaji 2 bab, yaitu sejak halaman 30 sampai halaman 52. Untuk materi bacaannya bisa dibaca sendiri. Temanya adalah keyakinan dan kondisi Arab di masa jahiliyah. Berarti di masa jahiliyah keyakinan orang Arab itu gimana, kondisinya gimana, akan kita pelajari. Sekarang kita pahami dulu dari mana judul.
Yang dimaksud dengan masa jahiliyah itu apa? Jawabnya, sebuah masa risalah agama yang dulu itu sudah lapuk, sementara pembaharu nabi berikutnya belum muncul. Itu tentang yang dimaksud dengan masa jahiliyah. Saya ulang, arti masa jahiliyah adalah sebuah masa risalah nabi sebelumnya sudah lapuk, sementara pembaharunya belum datang. Klambine sing lawas compang camping, sing anyar rong tuku, ngoten nggih kira-kira nggih. Niki men nyedeki boten masa rong tuku. Nah, rong duit kira-kira ya. Itu namanya masa prihatin gitu kira-kira ya. Sing lawas compang samping, sing anyar rong ketuku. Itu mungkin alur pembahasannya untuk memudahkan pemahaman. Kenapa risalah yang dulu kok lapuk? Karena penjagaannya itu diserahkan kepada manusia. Ketika nabinya masih hidup terjaga, turun generasi berkurang mutunya, akhirnya generasi berikutnya jauh, ya pada generasi jauh risalah yang nggak terpikul, lapuknya begitu masalahnya. Apalagi Yahudi itu seneng ngotak-ngatik, yuharrifunal kalima'an mawadhi'ih wa nasuhadzan mimma dzukiru bih, seneng ngotak-ngatik, dan mereka sengaja melupakan dari kebaikan yang Allah berikan, makanya hilang keasliannya. Sementara risalah yang baru belum tiba, nabi kita belum diutus. Nah, itulah yang dimaksud dengan masa jahiliyah. Nah, kalau kita sudah mengenal masa kayak begitu, bagaimana keyakinan masyarakat kita bisa memahami? Keyakinan mereka tidak terdukung oleh dalil sama sekali. Kalau begitu, yang ada itu adalah dua keadaan. Mungkin mereka bertahan dengan fitrah gawan ciptaan, atau akal-akalan hasil hiasan setan. Itu dua potensinya di masa kayak begitu, karena bertumpu pada dalil lapuk, yang lawas, yang baru belum datang. Maka keadaan masyarakat keyakinannya ada dua kemungkinan. Satu, menjaga fitrah gawan baik kelahirannya, atau yang kedua, akal-akalan di situ dipengaruhi dari hiasan setan. Sekarang kita lihat dulu mayoritas sebelum datangnya Amr bin Luhayy al-Khuzai. Amr bin Luhayy al-Khuzai. Kondisi Arab itu silsilahnya dari keturunan Nabi Ismail. Sebelum munculnya Amr bin Luhayy al-Khuzai, itu masih dipegang akidah yang disampaikan Nabi Ismail. Masih terpegang. Tentunya kita masih ingat kisah panjang yang kita sampaikan kemarin, cikal bakal Arab itu dari Nabi Ibrahim. Dengan istri kedua lahir anak pertama namanya Ismail. Ketika ditempatkan di lembah, akhirnya Allah berikan sumur Zam-Zam. Datanglah cikal bakal Arab asli, yaitu suku Jurhum. Makanya terjadi pernikahan silang antara Nabi Ismail berdarah Ibrahim. Bapaknya itu sekitar orang Babylon, orang Irak, ibunya itu orang Mesir. Lahirlah Ismail, darahnya kan campur ya. Campur antara Babylon karo Mesir, wis beda iki. Kemudian suku Jurhum itu Arab asli. Makanya orang Indo nikah dengan orang Arab asli. Ketika sudah turun temurun, itulah jadinya Arab. Di sana ada Quraisy, bisa dibilang suku terbaik.
paling tengah Quraisy, itu dari sana. Nah, sementara keyakinan yang ada tauhid. Keyakinan yang ada tauhid yang dibawa oleh Nabi Ibrahim turun kepada Ismail, itu tauhid. Terus turun temurun itu terjaga ketauhidan yang ada. Akhirnya muncullah Amr bin Luhai al-Khuzai. Sekarang kita lihat dulu Amr bin Luhai, lam ha ya, Luhai. Amr itu ain mim ra wawu, amrun. Al-Khuzai, kha za al-Khuzai, ain al-Khuzai. Sejak itu berubah jadi agama berhala oleh tokoh namanya Amr bin Luhai al-Khuzai. Sekarang kita lihat hakikat agama Ibrahim itu apa? Yaitu agama Hanif, itu agama Islam. Sebagaimana Allah pesankan di surah Al-Baqarah 132 133. Al-Baqarah 132 133. Apa pesan Nabi Ibrahim? Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kalian jangan sampai mati kecuali kalian masuk Islam. Jadi ayat yang berbunyi wala tamutunna illa wa antum muslimun dua tempat minimal. Pertama di Al-Baqarah 132, yang kedua di Al-Imran sekitar 100 lebih sedikit. Di Al-Baqarah itu pesan Nabi Ibrahim, keluarga Ibrahim. Di Al-Imran pesan Nabi kita. Pesannya sama, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Islam maknanya masuk agama keselamatan. Ada 3 unsur. 1, mengakui keesaan Allah. Allah satu-satunya ilah yang hak. Yang kedua unsurnya adalah taat. Berarti Allah saja yang disembah dengan cara Nabi yang sedang berdakwah di kala itu. Lalu yang ketiga, pembersihan, pensterilan dari kesyirikan. Apabila berkumpul 3 ini hakikat Islam. Tauhid, taat, terjaga dari pembatalnya. Semua Nabi, semua Rasul, 3 ini yang dipegang. Cuma cara beribadahi mengikuti Nabi masing-masing, yang kadang antara Nabi satu dengan yang itu ada perubahan. Nasih mansuh itu biasa terjadi. Dan itu sesuatu yang wajar. Terjadi perubahan, praktek ketaatan. Nah begitu, dulu ghanimah haram, sekarang jadi halal, kan itu kan contohnya kan ya. Dulu, zaman Nabi yang dulu-dulu, ghanimah itu haram, langsung datang Nabi membakarnya, untuk Nabi yang terakhir jadi halal. Itu contoh nasib mansuh itu bisa terjadi. Nah sejak Nabi Ismail turun-temurun itu masih bertauhid, masih Islam. Kemudian muncullah seorang raja namanya Amr bin Luhai al-Khuzai. Semula dia sebagai orang baik. Kemudian ketika sakit berobat ke Syam. Di mana Syam itu markasnya ahli kitab. Markasnya ahli kitab. Ahli kitab yang dimaksud itu adalah Yahudi Nasoro. Yang notabene itu anak turun Nabi Ibrahim juga, dari jalur istri pertama lahir anak kedua namanya Ishak. Ada Yakub, ada Yusuf, terus. Nah di sana karakter Yahudi itu adalah ngotak-ngatik kitab sehingga hilang keasliannya. Akhirnya menjadikan anak Tuhan sebagai Tuhan bersama Allah. Orang Yahudi mengakui Uzair anak Allah, orang Nasoro mengatakan Isa katanya anak Allah. Akhirnya di situ agama menjadi akal-akalan. Ujung-ujungnya adalah penyembahan berhala. Penyembahan berhala. Nah, ketika Amr bin Luhai al-Khuzai datang ke Syam berobat, melihat penyembahan berhala, itu dianggap indah. Ketika pulang, sejak itulah masyarakat sudah dirubah akidahnya. Kenapa? Dia kok begitu sukses mengubah akidah masyarakat? Jawabnya, raja yang kaya raya.
Setiap hari mesti pesta, piring besar dihidangkan, masyarakat berbondong untuk makan. Ketika nggak ada agama, yang ada itu adalah dunia, makanya akan terbawa kepada siapa yang punya dunia. Nah begitu, itu cikal bakalnya adanya penyembahan berhala ada di situ. Makanya ketika Nabi SAW itu ditanya, bagaimana nasibnya Amr bin Luhayy al-Khuzai? Ini apabila sempat dibaca Sahih Bukhari tentang Ayyamul Jahiliyah, itu ada di Bukhari jilid 2. Ini tentunya jadi muridnya Mbah Hasim sudah membaca nggih? Siapa muridnya Mbah Hasim ya? Kita mirip termasuk muridnya Mbah Hasim ya. Jadi baca itu. Ketika sholat gerhana ditampakkan pada Nabi SAW itu banyak perkara gaib. Pernah seperti hendak meraih apa begitu pas sholat. Pernah juga kok mundur-mundur kayak menghindar ada apa. Selepas dari sholat ada yang tanya, tadi ketika engkau ngimami kok kayak hendak menangkap apa, itu apa sih yang mau ditangkap? Itu tadi ditampakkan setangkai buah surga. Pak cekel ora kena. Wah mau kena. Kamu makan dunian belum dunia sampai habis, itu sedompol itu ndak habis-habis. Kayak kita sami panen kelengkeng sak dompol didol sinten nggih? Dem dewi. Itu satu tangkai saja, selagi dunia masih ada setangkai gak entek-entek. Tadi kok mundur-mundur? Lah, ada jilatan neraka mau nyambar ya saya menghindar. Termasuk yang dipertontonkan lagi adalah nasib Amr bin Luhayy al-Khuzai. Saya lihat dia ususnya brodoli kemudian nyeret ususnya. Karena dia yang pertama kali mengadakan saibah. Ayat cerita ham, saibah, wasilah itu ada di Al-Maidah 103. Ayat cerita tentang ham, wasilah, saibah itu ada di Al-Maidah 103. Yaitu bentuknya semisal onta betina sudah memperanakkan berapa begitu, termasuk 5, yang kelima jantan. Dianggap onta itu berjasa. Maka onta itu dilepas, tidak dimiliki, nggak ditunggangi, pokoknya dimanja total, itu dipersembahkan untuk berhala. Makna ham, saibah, wasilah senada itu. Ini kira-kira kalau akidah orang di kanan kiri kita senada itu ada nggak kira-kira? Ada. Joko loro paitan kerja numpak sepeda ontel. Kersa nggih sepeda ontel nggih? Apa sedaya rin ngontel kabeh? Akhirnya telaten nggih golek duit, lama-lama iso tuku motor. Lama-lama iso tuku Tosa, lama-lama iso tuku pickup, lama-lama iso tuku truk, ben tahun mesti ganti anyar. Saurane 3 tahun pisan didol tuku anyar. Badine lek bakul iso nggih tuku truk 3 tahun pisan mesti anyar. Ki omah ya apik, berarti usahane lancar. Aku lancar ngene iki masalahe paitane sepeda. Akhirnya sepeda ditarang. Napa mana sepeda ditarang? Wonten mriki wonten bahasa sepeda ditarang. Sepeda itu sudah dimanjakan. Didol ya ora, diwenehi wong ya ora, digantung kok dadi jimat. Itu istilahnya. Itu maknanya kan semisal saibah, ham dan wasilah kan itu. Nah, yang pertama kali gaya akidah model kayak begitu namanya Amr bin Luhayy
Khuzai, itu sejarahnya. Itu sejarah kesyirikan yang ngono kuwi. Ada kan dari masa ke masa. Walaupun sekarang kita bukan berada di masa jahiliyah, tapi perilaku jahiliyah ada. Sekarang kita tanya dulu, sekarang kita di masa jahiliyah bukan? Bukan. Kita tidak di masa jahiliyah. Kenapa? Qur'annya terjaga, sunnah terjaga, athar sahabat terjaga. Allah memberikan jaminan, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Saya yang nurunkan, saya juga yang menjaga. Terbukti sampai sekarang terjaga. Quran utuh mboten, ori mboten, asli terjaga. Nganti kakian Quran wonten omah kita sami. Pinten sak omah Qurane? Nganti ra kok bermaca saking akeh. Poneh bar bodo ora diwaca pisan. Kadang mek umat bodo posonan. Ini untuk penandasan saja itu ada. Masanya bukan masa jahiliyah. Kenapa? Dakwah selalu ada, dakwah sunnah itu selalu ada, murni itu selalu ada dakwah. Qurannya ada, kitabnya ada, semuanya ada, ori. Tetapi perilaku jahiliyah jik sak pirang-pirang, ya kan? Yang ada sekarang itu bukan masa jahiliyah, tapi banyak orang yang berperilaku jahiliyah. Kira-kira wonten awak kita sami tasih kecipratan mboten perilaku jahiliyah? Ya sak pirang-pirang. Pokok tingkah pola gak cocok karo dalem ngene perilaku jahiliyah, pengen ngoten niku lho. Ngoten niku masalah ya. Bukan masanya tapi perilakunya. Makanya sekarang pun juga ada apa? Perbuatan semisal Amr bin Luhai al-Khuzai, yaitu narang sepeda tadi. Dianggap jadi jimat. Aku sugih ngene iki masalah sepeda, makanya sepeda di manja total. Kalau onta ya tadi sudah beranak 5, yang kelima jantan, onta itu dibebaskan dari beban, nggak boleh diapa-apakan, dijaluk yora, didol yora, dibelah yora, itu untuk berhalang nanti sak matini. Itu namanya Amr bin Luhai al-Khuzai. Jadi begitu. Jadi keyakinan asli orang Quraisy untuk mewakili Arab itu adalah mengikuti agama Ibrahim, baru berubah oleh Amr bin Luhai al-Khuzai yang kisahnya sudah kita sampaikan di sana. Berikutnya masuk pada judul yang nomor 2 tentang kondisi sosial Arab sebelum kedatangan Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu dibagi 2, kelompok bangsawan dan kelompok awam. Kalau kelompok bangsawan itu masih mulia, termasuk memuliakan perempuan. Bahkan seolah perempuan itu menjadi sumber kasus atau penyelesai kasus. Ini orang Arab bagian bangsawannya. Itu seolah kehidupan itu dipegang oleh perempuan. Yaitu dengan perempuan jadi kasus atau sebab perempuan nanti masalah bisa diselesaikan karena besarnya penghargaan mereka kepada perempuan. Itu sangat dihargai sekali. Mulia dengan sebab perempuan, perang jadi habis atau rebutan perempuan, nanti akan bisa terjadi hancur-hancuran. Adapun orang awamnya, ini kesebalikannya, perempuan rusak total. Perempuan rusak total. Bahkan nasib perempuan itu bagaikan setan berambut panjang. Anak lahir perempuan dibunuh. Perempuan dijadikan budak, pemuas syahwat. Dan perempuan itu nggak punya hak. Semuanya bergantung kepada laki-laki. Termasuk ketika perempuan menjada, keluarga suami, lek pengen kerabi, ya dirabi, lek ora, ya nganggur. Apabila dirabi wong, syaratnya mahare sing nompo keluarga suami. Itu untuk kondisi awamnya, nasib perempuan itu ternyata sangat dihinakan. Termasuk perempuan dikubur hidup-hidup. Termasuk mereka juga punya tradisi asobiyah, fanatik golongan. Kerja mereka banyak berebut kekuasaan, sehingga
sebuah suku yang menang terhadap suku yang kalah lakinya dibunuh, perempuan anak-anak diperbudak atau dijual di pasar budak, wilayah hartanya itu dikuasai, dan para penguasanya pun juga sibuk untuk mencari kekuasaan. Ini apabila kita melihat kondisi orang awamnya jahiliyah seperti itu, sekarang kan juga ada kan kondisi yang bisa kita alami sekarang. Apa itu? Perempuan itu kan sebatas sebagai apa ya? Kayak penglaris nih. Toko penjaga perempuan ayu-ayu sing tuku akeh ngoten nggih. Yes, pokoknya ngoten-ngoten niku lah. Bahkan pekerjaan digaji murah dan macam-macam. Ada yang diperjualbelikan untuk jadi pelacur. Sama itu perilaku jahiliyah. Di masa jahiliyah atau di masa Islam, perilaku jahiliyah itu selalu ada. Ujung-ujungnya adalah perempuan. Nah begitu. Nah berbeda dengan Islam. Itu amat sangat berbeda. Sampai model perkawinan di masa jahiliyah itu macam-macam. Ada perempuan bila sudah siap menikah, itu siap nompo laki-laki jumlahnya sekian, mungkin 10-an. Dan masing-masing itu sudah nanam benih. Si A nanam benih, si B nanam benih, nanti 10. Catat. Nanti apabila sudah jelas hamil dan lahir, 10 kuwi ditekokne kabeh. Didelok bayi mirip karo sapa. Akhirnya didadekne bapak. Ada yang begitu. Ada juga seorang suami ketika punya istri itu enggak disentuh, tapi dikirim kepada laki-laki yang punya martabat untuk nanam benih. Ketika sudah jelas hamil lagi disentuh, lek butuh nyentuh. Apa? Pancen golek winih unggul. Ngoten carane pun. Jam menika ndamel sistem kawin suntik kangge sapi ngoten nggih. Tapi yang itu tuh ya laki-lakinya sebagai tukang nyuntik begitu loh nggih. Yang diambil benih unggulnya. Ada yang seperti itu. Dan yang semisal. Ada juga yang jelas datang nadhor, setelah tahu profilnya nadhor, cocok, lamaran cocok, semuanya kelengkapan dipenuhi, kemudian diakadkan. Nah inilah yang direstui di dalam Islam. Itu kondisinya seperti itu. Lalu berikutnya bagaimana moral orang di masa jahiliyah? Pada kondisi mereka ada yang sudah rusak habis-habisan, ada juga sebagian dari mereka yang masih terjaga. Misalnya di antara mereka ada yang amat sangat dermawan. Ada juga yang amat sangat menghargai tamu. Ada juga yang amat sangat menepati janji. Ada juga yang tetap jaga diri dari pelecehan, sampai siap perang gara-gara dilecehkan. Ada yang juga memiliki tekad kuat, sabar dan ngati-ngati ketika mereka memiliki sebuah prinsip dirusak oleh orang lain. Dan mereka juga ada yang amat sangat menjaga budaya, jangan sampai kena pengaruh budaya-budaya asing. Termasuk cara mereka di dalam menghormati tamu, diantaranya ada juga minum khamr. Kenapa? Buat mereka khamr itu merupakan kayak wong Jawa lek ketekan tamu niku napa suguhan minuman istimewa nih. Kopi. Orang Quraisy itu, Arab itu khamr. Itu dianggap sesuatu yang sangat mulia. Makanya ketika Islam mensikapi adanya khamr, itu bertahap. Karena masyarakat pada kondisi kecanduan khamr itu dianggap sebuah kemuliaan. Maka sistem Islam ketika menyelesaikan itu bertahap. Pertama di Al-Baqarah sekitar 119 mereka tanya kepada kamu tentang khamr, jawab di situ ada manfaatnya, ada madharatnya. Manfaatnya apa? Dianggap suguhan kemuliaan.
Nah begitu. Akhirnya itu menjadi barang dagangan yang pasarannya luas dan berpotensi menjadi pemasukan penghasilan yang besar. Tapi madharatnya mabuk, merusak akal, menyebabkan hilangnya zikir, permusuhan, bisa pembunuhan. Makanya sistem Islam ketika mensikapi tentang hukum khamr, manfaatnya ada, madharatnya ada, cuma madharatnya lebih gede daripada manfaatnya. Langkah kedua untuk pengharaman khamr adalah lek rong iso ninggal nih ngombe ya ngombe, tapi wayah salat wis gak oleh mabuk neh. Ini pelatihan. Upaya untuk nyapih. Sehingga ketika mereka tuh mau minum mikir. Bar maghriban engko ngisak rong ilang mabuke gak wani ngombe. Bar ngasaran ya ora wani, engko maghrib teko ya urung ilang. Bar luhuran ya urung ilang. Bar subuhan wayah manjing ya ora wani ngombe. Lakek bar ngisaan, klenger sewengi. Esuk wis setes iso manjing, ngoten kira-kira nggih. Ini merupakan latihan untuk menghindari, latihan meninggalkan, dan itu tidak gampang. Makanya mengobati orang yang kecanduan narkoba, apa itu langsung disapih, belas gitu, enggak kan? Yang semula sedino entek sekian dikurangi sepertiga, karek separuh, tinggal sepertiga. Lama-lama karek sudah adaptasi badannya ditinggalkan total. Itu selalu ada yang kayak begitu. Kemudian yang terakhir, sesungguhnya khamr, judi, undi nasib dengan anak panah itu najis, perbuatan setan, maka kalian wajib untuk menjauhinya. Nah, cukup banyak. Itu tradisi jahiliyah yang pada waktu itu tren. Itulah kondisi jahiliyah yang ada di masa itu ketika Nabi kita SAW itu membenahi masyarakat. Ternyata itu langkah yang ada itu amat sangat tertata dan bertahap, yang dengannya nanti ketika mengadakan perubahan itu betul-betul ada kesiapan yang amat sangat matang, sehingga masyarakat mereka begitu mengetahui ritme Islam, mereka bisa menerima dengan baik. Kenapa? Karena memang telah disiapkan sebaik-baiknya. Itu mungkin materi pokok yang kita sampaikan dari halaman 30 sampai 52, yang materi bacanya nanti bisa dibaca sendiri. Adapun pelajarannya sudah kita urai. Bagian akhir, waktu sekitar ada beberapa menit butuh kita manfaatkan sebelum maghrib adalah kita berada di Ramadan bagian akhir. Ibaratnya semengkok bakso, gizine niku wonten napa nih? Duduhe napa gobise? Pentole nggih. Itu semengkok bakso selama 30 hari Ramadan itu di 10 hari yang terakhir. Makanya supaya kita kejar dengan baik. Gimana caranya? Iktikaf, memperbanyak tinggal di masjid. Karena kita akan menghadapi ketika masuk Idul Fitri kembali makan, di sana banyak ujian-ujian. Makanya apabila kita pelatihan dengan baik, nyapih dengan baik, mengendalikan hasad kita kepada dunia dengan baik, nanti ketika Syawal telah tiba, kita nanti bisa punya kebiasaan baik, bisa menanggulangi. Dan supaya makan minum senang kita jangan sampai israf. Makanya siapa yang puasa Ramadan menindaklanjuti dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, itu dianggap puasa 1 tahun. Kenapa? Supaya Ramadan nggak hilang oleh makanan ketika berhari raya. Dan tidak bolehnya puasa ketika orang itu berfitri itu hanya sehari. Itu haram puasa Syawal hari pertama, Idul Fitri. Selebihnya waktunya puasa, bahkan diimbau untuk segera berpuasa. Tujuannya apa? Pembekalan selama Ramadan supaya terjaga. Kita punya barang baik, kalau nggak kita jaga rusak mboten. Senada dengan itu puasa. Makanya pesan Nabi SAW, ta'ahadul Quran fa innahu
asyaddu tafalutan minal ibil al-musalil habli, jagalah Quran, bab bila nggak dijaga akan hilang lebih mudah daripada onta yang lepas dari tali. Semoga kita mampu berpuasa Ramadan sampai tuntas, 6 hari kita kerjakan, Allah menerima puasa kita, sedekah kita, ibadah kita, sehingga akan menjadi pembekalan takwa kepada kita, sehingga kita nanti akan berkumpul di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.